Assalamualaikum. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Neneng. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Oke anak-anak, apa itu perbandingan senilai? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Rinrin dan Ranra pulang dari sekolah dengan menggunakan bis sekolah. Rinrin sampai rumah duluan dengan menempuh jarak 20 km. Dan bus tersebut menghabiskan bensin sebanyak 2 liter. Sedangkan Ranra sampai rumah menempuh jarak 60 km. Dan bus tersebut menghabiskan bensin sebanyak 6 liter. Hal ini bisa kita pahami. Semakin kita menambah jarak, maka kita semakin menambah bensin yang dibutuhkan. Nah, kondisi seperti ini didefinisikan sebagai perbandingan senilai atau proporsi. Jadi, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang jika suatu besaran bertambah besar, besaran yang lain juga bertambah besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, contohnya, jumlah jarak yang ditempuh dengan jumlah bensin yang dibutuhkan. Nah, seperti contoh pada video tadi ya. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin banyak jumlah bensin yang dibutuhkan. Begitu sebaliknya, semakin dekat jarak yang ditempuh, maka semakin sedikit bensin yang dibutuhkan. Contoh lain, jumlah barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayarkan. Berarti semakin banyak jumlah barang yang dibeli, maka semakin banyak juga harga yang harus dibayarkan. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit barang yang dibeli, maka semakin sedikit juga harga yang harus kita bayarkan. Contoh lain, jumlah pekerja dan banyak upah yang dikeluarkan. Semakin banyak pekerja, maka semakin banyak juga upah yang harus dikeluarkan. Tapi sebaliknya, semakin sedikit pekerja, maka semakin sedikit juga upah yang harus kita keluarkan. Nah, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan perbandingan senilai? 1. Banyak pakaian yang dibeli dengan jumlah harga. 2. Kecepatan rata-rata dengan waktu tempuh. 3. Banyak pekerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita jawab. Nomor 1. Banyak pakaian yang dibeli dengan jumlah harga. Berarti itu disebut perbandingan senilai. Mengapa? Karena semakin banyak pakaian yang dibeli, maka harganya juga semakin besar atau semakin mahal. Ya. Jadi semakin banyak pakaian yang dibeli, maka jumlah harga juga semakin besar. Kemudian, nomor 2, kecepatan rata-rata dengan waktu tempuh. Apakah semakin cepat atau semakin besar kecepatan, maka waktu tempuh juga semakin lama? Tidak ya, justru semakin besar kecepatan, waktu tempuh justru semakin sedikit. Dan semakin kecil kecepatan atau maka waktu tempuh juga semakin lama. Berarti ini tidak sama ya, maka disebut bukan perbandingan senilai. Nomor 3, banyak pekerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, apakah semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama? Tentu tidak ya.
Nah, justru semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Semakin sedikit pekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Terbalik ya, maka ini disebut bukan perbandingan senilai. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya apa itu perbandingan senilai. Selanjutnya kita ke cara menyelesaikan perbandingan senilai. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, diketahui besaran A itu X1 dan X2. Kemudian, besaran B, Y1 dan Y2. Jika besaran A dan besaran B merupakan perbandingan senilai, maka berlaku X1 banding X2 itu sama dengan Y1 banding Y2. Jadi, perbandingan besaran A itu sama dengan perbandingan besaran B atau senilai. Maka bisa kita kalikan silang sama dengan X1 kali Y2 sama dengan X2 kali Y1. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh soal 1. Sebuah mobil memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 96 km. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut jika menghabiskan 56 liter bensin? Nah, maka penyelesaiannya tadi 8 liter bensin untuk menempuh jarak 96 km. Maka berapa jarak yang ditempuh? Jika menghabiskan 56 liter bensin, berapa jarak yang ditempuh? Kita misalkan X ya, yang kita cari itu X. Semakin banyak bensin, maka jarak yang ditempuh juga semakin banyak ya, atau semakin jauh. Nah, dari 8 ke 56 itu semakin besar. Karena ini juga 56 liter bensin semakin jauh, maka 96 ke X itu semakin besar. Maka ini disebut perbandingan senilai. Nah, tadi perbandingan senilai, misalnya ini besaran A, ini besaran B. Ini X1, X2, Y1, Y2, maka kita bandingkan X1 banding X2 sama dengan 8 banding 56. Itu sama dengan 96 banding X. Sekarang kita kalikan silang. 8 kali X. Kita tulis sama dengan 56 kali 96. Maka kita cari X-nya. Nah, ini bisa dikali ya, atau seperti ini. Sama dengan 56 kali 96 kemudian dibagi 8. 8-nya dari sini ya. Nah, kita bisa hitung 56 kali 96 bagi 8, atau kita bisa menggunakan sistem coret. Mana yang bisa kita coret? 56 dan 8. Sama-sama dibagi 8. 56 dibagi 8 dapat 7. 8 dibagi 8 dapat 1. Maka 7 kali 96 dibagi 1. X sama dengan 672. Nah, jadi jarak yang dapat ditempuh jika menghabiskan 56 liter bensin adalah 672 km. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekarang 8 banding 56 kalau kita sederhanakan itu sama dengan 1 banding 7. Kemudian 96 banding X. X-nya tadi 672. Kalau kita sederhanakan, nah, sama dengan 1 banding 7. Perbandingannya sama kan? Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Nah, jadi perbandingan senilai itu perbandingannya sama. Seperti itu. Lanjut ya. Kita contoh 2. Ibu menyiapkan 6 kg beras untuk menjamu tamu arisannya sebanyak 24 orang.
Apabila ingin menjamu 36 orang, berapa banyak beras yang diperlukan Ibu? Nah, penyelesaiannya, Ibu menyiapkan 6 kg beras untuk menjamu tamu arisannya sebanyak 24 orang. Nah, apabila Ibu ingin menjamu 36 orang, berapa banyak beras yang Ibu perlukan? Kita misalkan X ya. Nah, sekarang semakin dari 24 ke 36 berarti semakin banyak orangnya atau semakin besar. Maka beras yang dibutuhkan juga pasti semakin banyak. Nah, ini semakin banyak, yang ini semakin banyak, maka disebut perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, maka 6 banding X itu sama dengan 24 banding 36. Kemudian, kita kalikan silang. X kali 24 sama dengan 24 kali X. Nah, sama dengan kita kalikan silang 6 kali 36. Maka X sama dengan 6 kali 36 bagi 24. Bisa kita coret ya, yang mana 6 dan dengan 24. Sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 dapat 1, 24 dibagi 6 dapat 4. X sama dengan 1 kali 36 dibagi 24 dibagi 4. X sama dengan 9. Nah, jadi untuk menjamu tamu arisannya sebanyak 36 orang, maka beras yang diperlukan Ibu adalah 9 kg. Nah, sekarang kalau kita masukkan X-nya ke 9, 6 banding 9 disederhanakan jadi 2 banding 3. Kemudian 24 banding 36 disederhanakan menjadi 2 banding 3. Perbandingannya sama ya, maka disebut perbandingan senilai. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian kalian tulis dan kerjakan di buku catatan atau buku tugas. Kemudian kalian foto dan kalian upload di Google Classroom. Nah, itulah tadi materi mengenai perbandingan senilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.